Namaku Chenan, aku pelatih fitness lewat klien. Tanpa sengaja jadi supir pribadi ketua grup Changhua Wang Changhua. Bos cukup baik padaku, gaji juga besar. Cuma kadang-kadang Menyebalkan. awalnya kupikir hidup bos seperti itu. Bukan orang biasa bisa iri-iri pun tak berguna. Dan semua wanita di sekitarnya cantik-cantik. Sampai suatu hari bos datang. Xiaochen, bisa bantu gue nggak? Bos ada apa bilang saja, nggak usah sopan. Gue mau lo atur istri gue, Xiao hamil si imut itu ternyata main trik di ranjang. Kalau enggak juga, Nyebelin. ini termasuk selingkuh dalam pernikahan. Kalau istrimu tahu, aku bakal kehilangan segalanya. Jadi aku mau kamu urus dia. Bikin dia juga selingkuh. Begitu, aku bisa cerai secara sah. Dan kamu dapat banyak uang. Hidup nyaman selamanya. Tapi Kalau kamu setuju, aku atur sekarang juga kamu tinggal di rumahku. Dan kasih kamu dan istriku waktu berdua. Kalau tidak mau, segera pergi dari Jiangcheng. Sudah kembali. Cepat bantu pijat pinggangku. Sakit banget. Cepat dong. Xiaochen, kok kamu di sini? Anak ini lumayan juga ya. Tidak perlu kamu. Ada apa ini? Pinggang. Pinggangku. Ayo. Ya, Xiaochen. Cek di dapur, ada makanan nggak? Aku baru turun. Lapar banget. siap bos. Aku cek ya. Kenapa bawa orang asing ke rumah kok bawa ke sini? Xiaochen supirku. Dia bukan orang luar. Tapi jangan bawa pulang tanpa bilang. Langsung bawa aja pulang. Tadi canggung banget, tahu nggak? Besok aku dinas ke luar kota. Istriku cantik kayak bunga ninggalin di rumah sendiri. Aku nggak tenang. Kamu tinggalin cowok muda di sini, kamu malah tenang? Xiaochen 5 tahun ikut aku. Selalu jaga sikap. Aku percaya dia. Biar aku cek. Tapi Bosku makan sudah siap? Iya. Ayo makan dulu. Ayo makan. Xiaochen, buka botol minuman. Malam ini, minum bareng aku sama istri. Minum yang banyak ya. Ayo. Oke, siap bos. kan kamu tahu aku nggak kuat minum, besok aku harus dinas. Ini sekalian perpisahan. Anggap aja buat perpisahan aku. Lebih tenang makan di rumah. Ayo minum 1 gelas. Jangan cuma minum dong, cepat makan. Xiaochen, toast sama kakak ipar kamu. Kakak ipar. Ayo minum. Sudah mabuk masih mau minum. Ayo, 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 ayo. Kakak ipar, pinggangmu sakit ya? Biar saya bantu bos saja. Istirahat di kamar ya. Jadi merepotkan kamu nih. Jangan tahan aku mau minum lagi.
Sekarang dia sudah nggak kuat minum. Kenapa sekarang malah lebih lemah dari aku? Bos, silakan istirahat dulu. Saya ambilkan handuk hangat buat kompres ya. Bos, Anda. Saya sudah puluhan tahun di bisnis. Kalau nggak kuat minum segini, dari dulu juga udah ditipu orang dan bangkrut. Kakak ipar kamu cantik kan? Dengar ya, hari ini pakaiannya lumayan tertutup. Biasanya aku suruh pakai JK, dia pakai JK. Aku suruh pakai stocking hitam, dia langsung pakai. Dengar baik-baik, kamu cuma punya setengah bulan. Kalau kamu nggak bisa dapat kakak iparmu, aku bikin kamu hilang dari Jiangcheng. Xiaoshen, umurmu berapa? Sudah tua 30. Aku 35 belum bilang tua. Kamu baru 30 kok dibilang tua? Kamu awet muda banget. Aku kira kamu baru 20-an. Mulutmu manis banget. Lebih manis dari kakakmu. Oh iya, dengar-dengar dari kakakmu, kamu dulu pelatih fitness ya? Iya, klub kami tutup 5 tahun lalu. Jadi aku ikut kakakku. Jadi pelatih fitness, pelatih pasti badannya bagus ya? Lihat tuh gayamu, cuma bercanda. Sudah, taruh saja barangnya di sini. Cepat mandi dulu. Besok harus bangun pagi, antar kakakmu ke bandara. Kalau begitu aku duluan. Pergi sana, Keluarga ini memang parah. Keluarga ini benar-benar parah. Kamu cuma punya setengah bulan. Kalau kamu nggak bisa dapetin kakak iparmu, aku bakal bikin kamu hilang dari Jiangcheng. Istri sebagus ini nggak mau, malah mau cari Xu Xiaoxiao, wajah buatan seperti itu. Orang kaya. Kenapa lampunya nggak nyala? Sudahlah, tidur saja dulu. Nyonya bos, semalam aku. Xiaochen, Xiaochen, Bos lama. Bos, kamarnya agak berantakan. Ayo keluar bicara di luar.
Ada apa dengan kamu? Saya benar-benar nggak tahu, Bos. Tapi saya bisa sumpah. Semalam sama Nyonya Bos, sungguh nggak terjadi apa-apa. Padahal tidur sekamar, mana mungkin. Oke, sudah. Aku kasih tahu ya. Kamu cuma punya setengah bulan. Kalau kamu main-main, kamu tahu akibatnya. Udah cukup. Antar aku ke bandara. Bukannya aku suruh kamu jangan datang ke villa dulu? Kenapa kamu tetap datang? Aku dinas setengah bulan. Kamu pasti kangen ya? Sudah, sudah. Jangan overthinking. Aku bakal cepat pulang. Temani kamu dan bayi. Sayang, ada tamu ya. Sayang, di mana kamu? Sayang, kamu di depan pintu? Aku lagi kemas barang. Cowok mana bisa beres-beres begini? Biar aku aja. Sudah beres. Sayang, kenapa kamu pergi nggak bilang-bilang? Kan ini, aku lihat kamu kemarin minum. Takut ganggu tidurmu. Itu Xiaochen, kan? Iya, benar-benar. Begitu ya? Sayang. Aku dinas setengah bulan. Antarin aku dong. Tapi aku belum ganti baju. Bajunya nanti beli aja di luar. Lagian kamu pakai piyama malah makin menarik. Masih ada orang lihat loh. Ayo pergi. Ah, Tuh Nyonya Bos. Udah makin siang. Kalau nggak pergi, bisa ketinggalan pesawat. Omongan Xiaochen benar. Ketinggalan pesawat itu serius. Apalagi aku masih mau sama kamu. Ih, nyebelin. Xiaochen, kamu tetap di rumah. Beres-beres yang rapi ya. Iya, siap. Nanti mobilnya dibelikan sama kakak iparmu. Ayo, ayo jalan. Siap, Bos. Pergi. Hati-hati di jalan, Bos. apa sih sok banget? Berani sentuh aku nggak? Titip rumah ya. Kerjaan berat kotor. Kasihin aja ke Xiaochen. Udah hampir telat. Kamu juga jaga kesehatan ya. Oke deh. Lagi lihat apa? Sayang, lihat ini. Anting edisi terbatas ini. Cantik banget. Tapi agak mahal. Nggak agak mahal. Tapi sebentar lagi ulang tahun pernikahan kita yang ke-10, hari jadi kita. Ayolah, beli buatku ya. Buat hadiah, boleh? Kamu baik banget, sayang. Halo, ini pusat penilaian perhiasan kan?
Maaf, bucin. 2 anting ini palsu. Kalau begitu, bisa tolong cek yang ini juga? Bucin. Barang-barang yang Anda berikan selain 1 anting itu, Sisanya tiruan kualitas tinggi. benar. Wanita selalu berpikir memanfaatkan rasa bersalah suami untuk selamatkan pernikahan. Tapi pria selalu hanya pakai fakta dan tindakan untuk bilang semuanya palsu. Bagus tidak? Aku Kenapa gugup? Atau kamu cuma berani lihat? Tidak berani dekat? tidak, Kakak ipar, kamu salah paham. Sebenarnya aku Salah paham. Apa kakakmu kesini buat suruh kamu godain aku? Apa kamu disuruh godain aku? ini Nggak perlu kaget gitu. Kita udah nikah 10 tahun. Bahkan soal selingkuh pun nggak bisa saling sadarin. Aku ini istri benar-benar nggak becus. Gimana menurutmu? Mau beneran sama aku? ini Kamu pikir aku aneh ya? Biar aku cerita sesuatu. Itu musim semi 8 tahun lalu. Waktu itu aku kerja di perusahaan ekspor-impor. Jabatanku direktur penjualan. Dia asisten baru aku rekrut. Kerja dia rajin banget. Hal kecil pun dia selalu perhatian. Ada apa lagi? Pak Chin, saya udah tanya HRD. Hari ini ulang tahun Anda. Kalau Anda nggak bilang, saya pasti lupa. Pak Chin, 2 bulan ini. Terima kasih sudah bantu saya. Kamu bukan cuma bos saya, lebih seperti guru saya. Orang yang membimbing saya. Saya, aku punya hadiah buat kamu. Semoga kamu terima. Harus aku akui. Aku benar-benar tersentuh olehnya. Sampai-sampai aku cepat jatuh dalam rayuannya. Sayang, aku mau mulai usaha. Kenapa sekarang nggak cukup? Sekarang apapun, kita kerja sekeras apapun, tetap saja kerja buat orang. Aku bisa tahan itu.
Tapi aku nggak mau kamu dan anak kita juga ikut tahan. Kamu mau bantu aku kan? Punya ambisi itu bagus. Apalagi dari orang yang kita cintai, tapi aku nggak nyangka ambisi kayak gini. Ternyata berdiri di atas kepercayaan aku padanya tanpa syarat. Yang kau maksud minta tolong adalah pakai namaku untuk mencuri data klien dari mantan perusahaanku Wang Changhua. Kamu tahu tidak, ini tindak kriminal. Bukan sayang, aku tidak maksud begitu. Meminta kau lakukan itu. Kamu, sayang, kenapa ini? Tolong. Wanita memang perasa. Terutama saat sedang rapuh. Ada pria di samping merawat sepenuh hati. Meski pria itu hampir saja membuat dia masuk penjara. Bahkan membuat dia sulit hamil lagi. Tapi saat lihat pria itu lelah demi dirinya, wanita tetap luluh. Jadi kau masih cinta dia kan? Cinta, mungkin dulu iya. Tapi mulai hari ini, setelah aku tahu semuanya dan semuanya palsu, cinta sudah tidak ada lagi. Disebutkan syaratmu. Syarat Dia biarkan kamu tinggal di sini, cuman mau kamu dapetin bukti kalau aku selingkuh. Biar begitu, seakan-akan alami, biar aku keluar tanpa apa-apa. Dia mau rebut hartaku miliaran. Tapi pernah nggak kamu pikir orang kayak dia yang akal-akalan segala cara? Mau biarin cowok yang pernah tidur sama istrinya tetap hidup di dunia ini? Janji sama aku, bukan cuma malam ini kamu dapat aku. Aku juga bisa kasih kamu uang muka biar kamu aman selamanya. Siapa kamu berani-beraninya? Kamu sentuh aku aja coba. Gimana? Udah putuskan kakak nih sampai nggak sabar lagi. oke, aku terima syaratmu. Jadi kamu masih tunggu apa lagi? Sarapan sudah siap, duduklah. Tadi malam, Itu bukti ketulusanku padamu. Jadi kamu nggak perlu merasa terbebani. jadi sekarang perlu aku bantu apa?
Aku mau kamu goda wanita ini. Kamu mau aku tidur dengan Xu Xiaoxiao? Aku mau kamu goda dia. Dapatkan kepercayaannya. Jangan mimpi aneh-aneh. Su Xiaoxiao itu sudah aku selidiki lama. Dia jauh dari kelihatannya nggak sesederhana itu. Bahkan aku curiga anak dalam kandungannya bukan anak Wang Changhua. Apa Selama ini Wang Changhua buat kembangkan bisnis nggak pernah lepas dari rokok dan alkohol. Tiap hari begadang sampai pagi. Untuk bilang dia masih bisa buat wanita hamil. Sebenarnya lebih mungkin babi betina bisa manjat pohon. Aku malah lebih percaya itu. Tapi karena kamu tahu keberadaan Xu Xiaoxiao, kenapa tidak langsung gugat dia? Delapan tahun masa muda, aku berikan semua cintaku. Hanya biar dia pergi tanpa apa-apa. Bukankah itu terlalu murah untuk brengsek itu? Tapi Xu Xiaoxiao selalu meremehkanku. Minta aku dekati dia mungkin susah. Santai saja wanita seperti dia, cuma suka pamer selain untung depan mata. Dia nggak peduli hal lain. Eh, Manajer Xu sudah lihat isi kontrak kemarin. Menurutmu gimana isinya? Kafe ini juga nggak murah. Orang miskin ini menang lotre. Terima kasih, manajer. ikan sudah kena pancing? Halo Pak, mau lihat rumah? Iya, saya cek dulu yang cocok. Di Jincheng Residence kami. Ini komplek termewah. Fasilitasnya semua sangat lengkap. Yang di sini penghijauannya sangat luas. Unit termahal di sini yang mana? Tentu itu unit utama kami. Ceritakan ke saya unit termahal di sini yang mana? Tentu itu unit utama kami. Ceritakan ke saya Silakan Pak. Ini tipe terkecil, harga sampai jutaan di Jincheng Residence. Dia cuma sopir miskin. Ngapain ke sini? Pak Chen. Anak itu siapa sebenarnya? Kesini tadi orang itu mau beli rumah. Ya, dan dia beli unit utama kita. Apa? Kamu kenal pria itu? Nah, jangan tanya yang tak perlu. Ngopi di kafe mahal, tukar baju lagi sama supir. Masa sih? Siapa sih Cenan ini? Orang kaya tersembunyi, cuma mau coba hidup biasa. Gimana rasanya pura-pura keren? Hari ini lumayan juga. itu kan karena aku rencana kamu rapi banget. Kalau enggak, aku juga. Nggak usah ngejilat deh. Sekarang Shu Xiaoxiao udah mulai tertarik sama kamu.
Kemungkinan besar dalam 3 hari dia pasti bakal hubungi kamu duluan. Terus, aku harus bikin dia penasaran terus? Nggak cuman bikin dia penasaran, aku juga mau kamu tidur sama dia. Apa? Apa? Bukannya kamu emang nggak mau tidur sama dia? Kenapa tiba-tiba? Kenapa Su Xiaoxiao tuh nggak cantik? Pokoknya aku sih sama wajah palsu, nggak tertarik. Udahlah, udahlah. Aku suruh kamu tidur dengannya. Tujuannya biar kamu bangun citra anak orang kaya. Su Xiaoxiao itu nggak gampang didapetin. Kalau kamu gimana? Maksudku, kamu segampang itu buat aku dapetin. Jangan ngaco kamu. Jangan ngaco. Tapi bukannya tadi malam kita udah ngaco bareng? Itu karena aduh dasar nakal sapi tua bajak sawah juga nggak sekejam dia. Kak, direktur mau pakai mobil. Aku pergi duluan, sarapan sudah siap, jangan lupa makan. Baik, Bu Liu, saya langsung kerjakan asisten Shu. Aku tanya, kemarin kamu ngapain? Kemarin, Aku peringatkan kamu. Kalau kamu berani bohong, aku teriak pelecehan sekarang. asisten Shu, bukankah kamu selalu meremehkanku? Kenapa sekarang tiba-tiba mulai peduli padaku? Jangan banyak omong, cepatlah. Bukan aku cuma ke kantor penjualan, Lalu, beli rumah. habis itu apa kamu ngopi juga? Kamu ngikutin aku. Kalau aku nggak ngikutin, gimana aku tahu kamu selewengkan dana kantor? Asisten Shu, makanan bisa sembarangan, tapi omongan jangan sembarangan. Aku Chen Nan, selalu jalan hidupku lurus. Lagi pula aku cuma sopir. Aku bahkan nggak tahu pintu ruang keuangan di mana, apalagi selewengkan dana. Oke, sekarang aku tanya, dapat uang dari mana? Shu Xiaoxiao, kamu pikir kamu siapa buatku? Dari mana aku dapat uangku? Kenapa aku harus kasih tahu kamu? Kamu. Lagi pula, kalau kamu berani lagi, arahkan itu ke aku. Aku nggak masalah bikin kamu seumur hidup nggak bisa genggam pria. Pura-pura keren itu memang enak. Halo Kak, cepet banget kangen aku. Jangan bercanda, cepat balik ada masalah. Sebenarnya ada apa ya Kak? Baru dapat kabar dia sudah pulang. Apa? Dia? Bukannya dia keluar kota 2 minggu, baru 3 hari. Kok sudah pulang? Oh, jangan-jangan dia sudah curiga sama aku. Walau info yang didapat dia gagal negosiasi, tapi kemungkinan yang kamu khawatirkan juga ada. Terus gimana? Satu-satunya cara bikin dia yakin kamu nggak ngkhianatin dia, Nggak bisa, kalau gitu terlalu bahaya buatmu. cuma pura-pura kok. Bahkan kalau cuman acting pun tetap tidak boleh. Aku sama sekali tidak setuju. Dasar adik bau. Apa jangan-jangan kamu jatuh cinta padaku?
Dasar adik bau. Apa jangan-jangan kamu jatuh cinta padaku? Aku Aku cuma bercanda kok. Pergi ke hotel terdekat. Angkat dulu aja. Mungkin ada sesuatu. siapa sih nelpon tengah malam? Sifatmu galak juga ya, Xiaochen. Bos. Segera temui aku sekarang. Bos. Bos. Aku salah apa, bos? Kenapa harus begini ke aku? Jelaskan dong. Kenapa? Kamu bukan yang foto itu. Aku paham. Kalau bukan kamu, berarti kakak iparmu yang foto. Tidak bisa, Kak Kin sudah lempar semua tanggung jawab ke aku. Aku tidak bisa mengkhianatinya. Bos, aku yang foto itu tidak ada hubungannya sama kakak ipar. Oh, kamu yakin? Oke. Kamu bertanggung jawab juga ya. Buang ke laut buat ikan. Bos, saya juga terpaksa. Ceritakan saja. Gimana maksud terpaksa? Bos, Anda punya kendali segalanya. Bukan hanya di hidup ini, dikasih 8 hidup pun, saya tetap nggak bisa lawan Anda. Langsung ke inti. Saya takut setelah urusan itu selesai, Anda berbalik ingkar. Makanya saya Ceritakan. Gimana perkembangan urusannya? hampir nggak ada masalah. Oh, kamu benar-benar tidur dengan istrimu. Bukti mana? Ada buktinya nggak? Saya hidup bertahun-tahun sama dia. Saya paling tahu sifatnya. Jadi malam ini, apapun yang dia tanya, kamu harus jujur. Tapi kalau begitu, dia bakal punya alasan buat mengusirmu tanpa apa-apa, kan? Dihukum, semua butuh bukti. Kamu punya bukti? Semuanya itu terjadi terlalu tiba-tiba. Tidak ada bukti yang tertinggal. Kamu, Bos, saya salah. kita ini saudara. Santai aja lah. Makasih, bos. Kalau bukan takut ganggu rencana Kak Kin, sekarang juga saya pasti hajar kamu. Si licik dua muka habis-habisan. Istrimu sehat-sehat aja kan? Coba jujur ke bos, saya kebanyakan minum. Saya benar-benar nggak ingat apa-apa. Namanya juga cewek. Setelah yang pertama kedua semakin gampang.
Saya balik dulu buat siap-siap. Hari ini jangan pulang dulu. Tidur aja di sini. Besok saya suruh orang jemput istrimu ke sini. Tempat ini, Buat tangkap basah ya harus diranjang. Oh iya, kasih saya HP-mu. Besok urusan beres, saya balikin. gimana ini ya? Halo, saya mau tanya orang ini. Dia ada di kamar mana? Oke, terima kasih. Cenan. Cenan, kamu di dalam. Cenan. Kak, kamu tidak seharusnya datang. Kamu tidak mengerti. Aku kena masalah. Cepat selamatkan aku, bukan aku. Hati-hati bisa disadap. Bukan aku yang kirim info ini. Semua ulah Wang Changhua, perangkap bajingan itu. Kamu sudah tahu semuanya. Kenapa tetap datang? Tunggu saja dan lihat. Bos tidak bisa dengar lagi. Ayo cek ke sana. Kak, sebenarnya ada apa? Kalian lagi apa? Bos tua. Suamiku. Bukannya kamu lagi dinas luar kota? Kenapa? Aku tanya kalian. Oh, Xiaochen semalam nggak pulang. Makanya aku datang lihat. Ada apa ya? Mindro. Cuma pria dan wanita berdua di dalam satu kamar. Kamu malah tanya aku ada apa? Jadi kamu curiga aku dengan Xiaochen? Berani-beraninya kamu memukulku. Aku mukul kamu aja masih ringan. Kamu, Bahkan hari haid istrimu sendiri kamu nggak tahu. Wang Changhua, menurutmu pantas nggak aku tampar kamu barusan? Haid, Atau mau aku buka biar kamu lihat? nggak usah. Nggak perlu kan? Oke. Aku tanya kamu, kenapa kamu punya kartu kamar Xiaochen? Aku, Kartu itu aku kasih ke bos. iya benar. Dia kasih ke aku. Hari ini aku kesini cari dia. Ada yang mau dibicarain. Nggak nyangka kamu di sini. Walau kartu itu dari Xiaochen, kenapa kamu malah balik ke sini? Nggak pulang sama sekali, malah nginap di hotel? Lagi pula, maksud kata-kata kamu tadi apa? Apa kamu pikir aku Qin Minru cuma wanita nggak bermoral, gampangan? Sudah Wang Changhua. Kalau kamu suami istri yang menikah 8 tahun sekarang juga mulai nggak percaya, mending kita cerai saja. Aduh sayang, ini bukan soal percaya atau enggak. Pria mana bisa terima istrinya berdua saja di ruangan dengan pria lain, iya kan? Betul, Nyonya Bos. Butuh 100 tahun buat naik perahu bareng 1000 tahun buat tidur seranjang. Nggak bisa cuma sedikit masalah langsung mau cerai, kan? Betul, sayang. Aku tahu kamu hari ini nggak enak badan. Gini deh,
Biarlah Xiao Chen antar kamu pulang dulu, biar kamu tenang. Kita omongin lagi nanti ya. Xiao Chen, ayo pergi. Bos Dewan Direksi sudah tahu Anda sudah balik. Juga tahu Anda gagal negosiasi. Bagaimana? Oke, saya nenggat sih. Sesuai yang kamu katakan, mereka sepertinya sudah mulai curiga padaku. Tapi belum ada bukti nyata. Makanya mereka pakai kamu untuk mengetesku. Oke, aku paham. Terus awasi buatku. Sepertinya di pihak Su Xiaoxiao sudah hampir tak bisa tahan lagi. Ayo, giliran siapa? Cepat. Double straight. Double straight apa? Aku punya 4 joker. Double straight. Sudah balik. Cepat, giliran. Cepat mainkan. Apa-apaan sih kalian berdua? 27. Teman-teman, gimana kalau kita sampai di sini dulu hari ini? Kan kita janjian lagi, oke? Oke. Kita janjian lagi lain waktu ya. Nanti aku traktir kalian makan. Oke. Ada apa? Dia tiba-tiba balik. Kapan kejadiannya? Aku juga nggak tahu pasti. Menurutmu, dia akan curiga nggak sama yang di perutku? Anaknya bukan darah daging dia. Kamu bilang, mungkinkah dia curiga tentang bayi dalam perutku? Anaknya bukan darah dia. Harusnya tidak. Dari yang aku tahu tentang dia, kalau dia curiga, kamu tidak mungkin bisa berdiri di depanku. Jadi aku kira mungkin bisnisnya ada masalah. Jadi kita bisa... Sebelum yakin betul, jangan gegabah bertindak. Oh ya, dia punya sopir, namanya Nan. Namanya Chenan, sopir pribadi Wang Changhua. Sekarang dia tinggal di rumah keluarga Wang. Kamu bilang, tapi aku curiga identitasnya tidak sederhana. Kalau Rumen baru mudah bertindak. Kenalin diriku, nama belakangku Cian Yongming. Ayahku dulu ketua Cian Kun Group. Cheng Kun Group, apakah itu sebelum Kak Chin menikah, perusahaan tempat dia kerja? Ternyata usaha yang dia bilang butuh bantuanku, sebenarnya dia mau aku mencuri data klien Xiankun Group untuk diberikan padanya. Lalu, Bagaimana kalau aku bilang aku pacar Su Xiao? Kamu sama sekali tidak kaget. aku cuma sopir urusan cinta kalian. Kenapa aku harus kaget? Bagaimana kalau aku bilang aku mau berbisnis denganmu? Kejadiannya begitu. Chen Yongming tak nyangka sudah bertahun-tahun. Tapi masalah ini tetap datang. Jadi maksudmu, kakak, Setuju saja. setuju saja. Dulu aku juga korban. Tapi pada akhirnya semuanya berasal dariku. Sekarang mereka mau balas dendam. Kenapa aku tidak bantu mereka saja? Kalau begini, Keke, seluruh grup Changhua akan... Kamu harus selalu ingat, semua hal yang melawan arus tidak akan berakhir baik. Untuk kedepannya, kakakmu masih punya tabungan.
Kenapa kamu ikut ke sini? Kamu sendiri gimana? Nggak tahu ya, baru 2 bulan. Tenang aja, percaya deh. Aku pasti jaga baik kita baik-baik. Dan rapat hari ini, tanpa aku nggak bisa jalan. Oke, ayo. Pihak lawan langgar kontrak, meski kita dapat kompensasi. Tapi di sisi lain, kalau kita gagal kirim barang tepat waktu ke pihak A, kerugian ke perusahaan kita, nggak main-main. Iya, meski kita bisa cari pabrik lain sementara dengan kondisi keuangan kita sekarang. Sepertinya Aku ada cara. Xiao. Semua di sini adalah pemegang saham grup. Jangan bicara sembarangan. Tolong percaya sama aku ya. Aku yakin semua sudah tahu. Sebelum ke Changhua, aku pernah kerja di sebuah perusahaan kecil. Kebetulan sekali, perusahaan itu adalah pabrik yang cukup besar. Xiao. Kamu serius? Aku nggak akan bohongin kamu. Asisten Shu, meski kamu punya jalur produksi, tapi soal harga, Yang ku maksud bos pabrik itu, dia punya utang budi padaku. Selama aku turun tangan untuk urusan harga bukan cuma nggak naik, bahkan bisa turun 5%. kalau benar begitu, perusahaan kita bisa selamat. Ada syarat tambahan nggak? Si rubah tua ini. asisten Shu jangan bikin penasaran lagi. Semua sudah menunggu. Sebenarnya syarat tambahannya juga nggak berat. Cuman bos pabrik itu pernah hampir bangkrut karena ditipu. Jadinya sekarang untuk tiap project sangat hati-hati. Seberapa hati-hati? Dia butuh jaminan. Meski grup Changhua kita nggak sebesar perusahaan terbuka. Setidaknya kita perusahaan bernilai ratusan juta, jaminan 10-20 juta itu kayak nggak dianggap kita ini siapa sih. Kalau kalian nggak setuju, aku juga nggak bisa apa-apa. Soal jaminan bisa nanti saja. Yang penting, tolong bantu janjikan dulu bos lamamu. Soalnya ada hal. Harus ketemu langsung baru jelas. Tentu saja akhirnya umpannya dimakan juga. Direktur Kian. Orang ini yang pernah aku ceritakan padamu, Ketua Wang Changhua dari Changhua Group. Halo Pak Wang, namaku Chen Yongming. Ya, silakan duduk. Kata-kata basa-basi Pak Wang tidak usah aku ucapkan. Dulu Shu sudah jelaskan sedikit tentang kebutuhan kita. Perusahaan kami sangat percaya diri. Dalam waktu pengiriman kami pasti selesaikan tugas dengan kualitas dan kuantitas terjamin. Tapi tetap saja, pernah tertipu sekali 10 tahun tetap waspada. Jadi aku butuh jaminan. Ini Kalau Pak Wang ragu, kita bicarakan lain kali. Direktur Kian. Kenapa masih keras kepala? Jaminan ya sudah setuju saja. Kita tidak akan rugi apa-apa. Bayangkan, kalau pesanan ini gagal, nanti susah jelaskan ke pemegang saham. kamu juga tahu, memang aku ketua grup Changhua. Tapi yang pegang kuasa itu kakak iparmu. Kalau bukan, mana mungkin Chen Nan dapat untung segitu? Ternyata sama seperti dugaan Yongming Chen Nan tiba-tiba kaya. Ternyata cuma numpang sama istri.
Kalau kakak ipar tidak setuju, bukankah perusahaan jadi... Siapa bilang aku tidak setuju? Siapa bilang aku tidak setuju? Kenapa kamu datang? Perusahaan ada masalah besar. Menurutmu aku nggak perlu datang? Pak Kian, kepala pabrik ini. Kok kayaknya saya pernah lihat ya? Buang, Anda bercanda. Orang kecil seperti kami, mana mungkin kenal orang elit seperti Buang. Tidak usah basa-basi lagi. Karena Direktur Kian harus pakai jaminan, baru bisa ambil order ini. Kalau begitu pakai jaminan saja, tapi perusahaan penjamin. Kita jarang kontak. Tidak tahu. Buang, tenang saja soal ini. Perusahaan penjamin, kami bisa jamin sah sesuai aturan. Oke, ayo tanda tangan kontrak. Ah, tunggu sebentar. Istriku, kamu tidak mau pikir lagi? Bagaimanapun juga, Kalau dipikir-pikir, grup bisa bangkrut di tanganmu. Kerja sama lancar. Kerja sama lancar. Bos, Nyonya, saya antar Direktur Cian. Mau menyesal? Hanya 5 juta. Belum sampai segitunya. Tapi saya cukup penasaran. Bagaimana caramu membujuk Chin Minru perempuan itu? Setahu saya, kecerdikannya tidak bisa dibandingkan orang biasa. Kamu bilang sudah tidur cukup. Masih perlu sisa lainnya. Apa aku harus bilang lagi? aduh, Direktur Cian, aduh, kali ini benar-benar terima kasih. Pelunasan sudah aku siapkan. Silakan periksa. Direktur Cian, apa maksudnya ini? Aduh, maksudku belum cukup jelas. Wang Changhua. Hanya 8 tahun berlalu. Kamu tidak kenal aku lagi? Kamu dari grup Kian Kun. Benar. Kelihatannya ingatanmu belum menurun. Baiklah, walau kamu anaknya orang itu, 30 tahun roda bisa berputar. Grup Kian Kunmu sudah jadi masa lalu. Sekarang namanya Changhua Group, itu perusahaanku. Tidak. Wang Changhua, kamu sudah lupa ini. Hahaha. Ini bukan kontrak penjaminan, ini kontrak hipotek. Sejujurnya, sebenarnya dari awal aku cukup kaget mengingat istrimu Chin Minru yang cerdas tidak mungkin bisa buat kesalahan sepele. Tapi akhirnya aku paham, Kau paham apa? perempuan ini tetap saja perempuan. Walau biasanya pinter saja jatuh cinta, IQ-nya langsung nol. Pak Wang, benar kan? Senang. Oh ya, perusahaan yang melanggar kontrak itu juga milikku. Sekarang kau pasti paham. Kenapa kau kejam banget? Aku kejam, jangan lupa.
Dulu kalian berdua bagaimana perlakukan ayahku juga lawan Cian Kun Group. Sekarang aku cuma ambil kembali yang jadi hakku. Perlu apa marah? Kamu Oh ya, ada satu hal lagi yang belum aku bilang. Xiao Xiao tinggal 3 bulan lagi dia akan melahirkan. Tapi anak ini bukan anakmu. apa kamu bilang? Xiao Xiao bilang ke aku apa semua yang dia bilang itu bohong. Wang Changhua, jangan bilang aku akan suka sama pria tua sepertimu. Kamu sebut aku pria tua? Memang bukan. Pantas saja istrimu dikira sopir. Sudah, ayo kita pergi. Apa ini? Ada seorang pria minta aku kasihkan ini ke Anda. Seorang pria? Nggak mungkin. Bukannya aku sudah... Kamu imut banget. Akhirnya selesai. Halo Xiao Chen, Maaf, Nyonya Bos. Maaf, Nyonya Bos. Maaf, aku pergi tanpa izin. Aku cuma orang biasa. Tak pernah terpikir akan terjerat masalah seperti ini. Tapi aku tidak menyesal. Sejak aku bertemu bos wanita pada saat pertama kali melihatmu, aku sudah sangat tertarik padamu. Tapi saat itu aku tahu jelas, aku tidak boleh punya pikiran macam-macam. Meski Wang Changhua bagaimanapun memaksaku, walau aku sangat suka padamu, aku tidak bisa tunjukkan itu. Hanya bisa diam-diam menjaga. Itu pilihan terbaik. Sampai akhirnya kamu ceritakan masa lalumu padaku. Lalu sisi terlemahmu kamu tunjukkan padaku. Aku tahu aku harus jadi alat balas dendammu, menjadi jembatanmu menuju kebahagiaan dan kebebasanmu. Semua sudah selesai. Semuanya tadi benar-benar sudah berakhir. Dan aku harus pergi. Kembali ke gunung itu, tempat yang seharusnya tidak aku tinggalkan. Bibi lagi sibuk ya? Wah, Xiao Chen sudah pulang ah.